Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat datang pada para mahasiswa yang telah mendaftarkan pada mata kuliah pilihan, yaitu pelabuhan. Dan selama 14 pertemuan ke depan kita akan banyak membahas mengenai bagaimana infrastruktur dan juga pengelolaan dan manajemen dari sebuah pelabuhan untuk kepentingan transportasi, yaitu berupa transportasi laut. Pertemuan ini kita mulai dari awal ya, kita review terkait dengan bagaimana dasar-dasar transportasi ya yang sudah kalian pelajari di awal di semester 3. Nah, ini adalah penerapan dari dasar-dasar transportasi tersebut terutama pada pelabuhan. Nah, maka dasar-dasar umum kita akan mereview terlebih dahulu pada slide ini, yaitu dari pengertian transportasi. Karena sebelum kita ke pelabuhan, kita harus mengerti dulu konsep dari transportasi secara umum, yaitu perpindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Dan kemudian transportasi secara umum bagi 3, darat, laut, dan udara, dan pelabuhan ini merupakan salah satu moda transportasi laut gitu ya, jadi termasuk dalam transportasi laut. Nah, kemudian kalau dibandingkan ya dengan transportasi udara itu alat transportasi yang tercepat. Namun ya, kalau kita tanyakan untuk transportasi laut, kelebihannya dibandingkan yang lain itu adalah transportasi laut bisa mampu menampung beban yang berlipat-lipat ganda daripada darat dan udara, sehingga biasanya pelabuhan ini atau kapal ya transportasi laut itu biasanya sering digunakan untuk aktivitas pengangkutan, walaupun pada kegiatannya itu juga terdapat transportasi penumpang di dalamnya. Pada slide ini kita belajar bahwasanya fungsi transportasi secara umum itu adalah untuk perekonomian dan pembangunan, sehingga biasanya adanya infrastruktur transportasi itu adalah terkait dengan adanya potensi dari suatu wilayah, baik secara ekonomi maupun secara pemerataan pembangunan. Contoh misalkan pada daerah yang tertinggal itu tidak pada proses untuk meningkatkan ekonomi, tapi untuk memperlancar akses, artinya adanya proses pemerataan. Nah, kemudian dari perekonomian dan pembangunan ini, fungsi utama transportasi itu ada 2, yaitu servicing facility dan promoting facility. Pada slide ini dijelaskan terkait dengan fungsi transportasi, yaitu dari segi servicing facility, yaitu bahwasanya transportasi ini adalah tujuannya adalah untuk melayani dari kegiatan-kegiatan sektor yang sudah ada untuk dikembangkan lebih lanjut sehingga dapat mampu meningkatkan perekonomian yang ada di dalam satu wilayah tersebut. Kita ambil contoh misalkan pada pembangunan jalan. Nah, pembangunan jalan yang mulus ini dan juga sarana angkutan yang cukup, ini maka akan mampu meningkatkan perekonomian, yaitu berupa komoditas hasil-hasil pertanian ataupun perkebunan yang berada dalam satu wilayah untuk dapat didistribusikan ke pasar-pasar ataupun ke pabrik ataupun ke tempat lainnya di perkotaan secara lancar dan tepat waktu, sehingga harganya pun bisa kita negosiasikan, artinya bisa harganya tinggi di situ, tapi dari segi transportasinya itu rendah. Kenapa? Karena lancarnya dari fungsi transportasi dari segi servicing itu tadi, sehingga petani produsen itu akan meningkatkan produksinya, pedagang juga selaku distributor juga akan bertambah besar dari keuntungan yang didapat. Fungsi berikutnya dari sebuah transportasi itu adalah terkait dengan promoting facility. Berbeda dengan servicing,
Pada servicing facility itu adalah fungsi transportasi terutama yang terkait dengan pengembangan ekonomi. Sedangkan promoting, ya, karena kita ini juga namanya promosi, artinya ini lebih kepada penunjang pengembangan sektor pembangunan. Contoh seperti misalkan pariwisata ataupun transmigrasi. Nah, fungsi transportasi pada promoting ini bisa dijadikan contoh apabila misalkan pada sektor pariwisata ini adalah terkait pelayanan pengangkutan para wisatawan untuk menuju ke dan dari objek wisata. Nah, artinya dengan adanya jalan yang lancar ataupun akses yang baik, itu maka akan mengakibatkan sektor pariwisata juga akan meningkat. Ini adalah faktor penunjang dari sebuah pengembangan sektor pembangunan. Contoh juga seperti transmigrasi. Nah, apabila fungsi transportasi berjalan dengan baik, maka para transmigran pun ya untuk menuju ke daerah asal ataupun ke daerah transmigrannya itu akan mampu meningkatkan penunjang ya dari sektor pembangunan di wilayah transmigrasi tersebut, dan para transmigran pun tidak khawatir ya, karena biasanya kalau jalannya jelek itu maka yang akan berkembang jangankan ya daerah transmigrasi juga tidak akan berkembang karena tidak ada akses yang baik untuk menuju keluar dari wilayah transmigrasi tersebut. Dari penjelasan tadi di slide sebelumnya, maka kita langsung fokus pada slide ini adalah tentang transportasi laut. Nah, apa itu transportasi laut? Itu adalah sebuah jaringan. Artinya dalam segi makro, transportasi laut juga sama dengan transportasi darat, hanya saja yang berbeda adalah medianya. Apabila darat, media ada dua, yaitu jalan raya ya, dan juga jalan rel. Sedangkan pada transportasi laut itu hanya medianya hanya satu, yaitu media air laut. Nah, maka sarananya pun ya kebanyakan didominasi oleh kapal. Nah, kapal itu juga banyak jenisnya sehingga transportasi laut ini juga punya banyak varian dan ragam daripada sarana maupun prasarananya. Slide sebelumnya sudah menjelaskan terkait dengan transportasi laut. Nah, salah satu sarananya adalah kapal. Nah, apa itu kapal? Kita semua sudah tahu bahwasanya kapal merupakan kendaraan pengangkut, yaitu bisa berupa penumpang dan barang yang ada di laut. Laut ini sendiri adalah representasi dari sebuah wilayah perairan. Karena sebenarnya kapal ini juga tidak hanya bisa berjalan di laut, tapi juga bisa berjalan di wilayah-wilayah perairan yang lainnya seperti danau, sungai, teluk, samudra bahkan. Nah, itu semua kapal ini bisa. Yang membedakan adalah terkait dengan bentuk, ragam, jenis, dan juga fungsinya masing-masing. Sejarah dari transportasi laut ini di Indonesia sendiri itu sudah lama sekali, bahkan kita terkenal ya dengan slogan dengan kata-kata bahwasanya nenek moyangku adalah seorang pelaut, bukan seorang masinis, bukan seorang pilot. Artinya transportasi laut itu sebenarnya sudah terlalu familiar di negara kita, karena memang yang menjadi satu faktor utama itu adalah adanya negara Indonesia itu yang berupa kepulauan. Artinya dia terpisah, daratan yang terpisah oleh lautan-lautan, sungai, teluk, danau, dan lain sebagainya. Nah, meskipun kita negara kepulauan, ya, yang artinya dipisahkan oleh media air tersebut, maka itu bukanlah menjadi pemisah kita. Itulah makanya kita bisa bersatu, ya kan? Nah, artinya bahwasanya transportasi laut lah yang menjadi kunci, salah satu kunci kesuksesan, bahwasanya kenapa kita bisa bersatu satu sama lain. Nah, karena memang bukan udara begitu. Kalau udara, karena udara itu baru muncul di awal tahun 1900-an, sedangkan laut ini sudah jadi dulu. Ya, sudah sejak lama, sejak kita mengenal rakit, kemudian yang terkenal kapal pinisi dan lain sebagainya, itu semua merupakan sebuah aktivitas transportasi
pelayaran ya, kalau kita artikan di dalam transportasi laut itu berlayar seperti itu adalah mereka semua menghubungkan antara pulau-pulau yang kecil tadi ya, karena kita negara kepulauan, sehingga itu adalah urat nadi kita ya, sekaligus sejarah menyatakan bahwasanya transportasi ini adalah merupakan salah satu pemersatu bangsa dan negara Indonesia itu sendiri. Salah satu sejarah ya, tonggak sejarah kita itu telah berbicara banyak terkait dengan transportasi laut tadi, seperti di slide sebelumnya. Contoh, ini adalah salah satu sejarah kebesaran daripada kerajaan Sriwijaya atau Majapahit yang menjadi bukti nyata bahwasanya kejayaan kita itu pernah terjadi hanya karena kita unggul di dalam laut kita. Karena kita sudah sering mengenal ya, seperti Inggris. Kenapa Inggris bisa hebat di masa lalu? Karena memang di Inggris sendiri mereka sudah terbiasa dengan angkutan lautnya itu sendiri. Nah, maka supaya ya saat ini ya dengan adanya pasar global, maka kita sebenarnya punya potensi besar, yaitu dengan memprioritaskan pembangunan pada industri pelayaran nasional sebagai sektor yang strategis. Nah, pada awal pemerintahan Pak Jokowi ini, bahkan sebelumnya ya pada Pak SBY itu sendiri, itu beliau berdua sudah mencanangkan ini sebenarnya pada sektor strategis dengan industri pelayaran. Pelayaran itu adalah salah satu alatnya, tapi yang utama adalah kita menyatukan. Itulah yang disebut kalau pada zaman Pak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu adalah pendulum Nusantara, sedangkan pada Pak Joko Widodo itu adalah tol laut. Semua sama, bahwasanya kita harus mampu untuk memprioritaskan sektor pada pelayaran nasional sebagai penghubung antar pulau itu sebagai salah satu sektor yang strategis. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena kita punya wilayah yang namanya wilayah barat dan wilayah timur. Nah, data yang ada menunjukkan bahwasanya kawasan barat Indonesia itu masih banyak perkembangannya daripada kawasan timur. Kawasan timur kita cenderung lebih berkurang. Kenapa seperti itu? Karena pada wilayah barat itu terdapat pulau-pulau besar yang ada di situ. Sedangkan pada wilayah timur kita mengenal ya Sulawesi. Ya, kita mengenal Papua. Hanya 2 pulau itu saja yang tergolong besar. Dan meskipun besar ya, misalkan di daerah Papua. Di daerah Papua meskipun besar, itu terpisah-pisah. Karena apa? Karena aliran sungai yang membatasi antar kawasan tersebut. Artinya, sumber daya alam di Papua sendiri itu sebenarnya kaya. Kita punya potensi itu. Tapi mereka butuh akses ke pasar dan mendapat layanan yang mumpuni sehingga potensi mereka dapat dimaksimalkan. Nah, itulah makanya dengan adanya kita mengembangkan transportasi laut, maka diharapkan ya di sana kita mempunyai pemerataan pembangunan. Artinya yang di barat sendiri tetap berkembang seperti biasanya, sedangkan di kawasan timur itu juga berkembang dengan hal yang sama seperti di barat Indonesia itu sendiri. Nah, pada slide ini dijelaskan bahwasanya transportasi laut itu sendiri itu mereka membutuhkan yang namanya permintaan. Nah, permintaan ini sama ya seperti halnya hukum ekonomi. Apabila permintaan itu banyak, maka kita harus mampu menyediakan supply yang mumpuni. Seperti halnya juga hal yang sama. Apabila supply kita besar, maka kita perlu untuk meningkatkan yang namanya demand ekonomi ini sendiri. Nah, contoh ya, demand dari transportasi laut itu seperti yang pertama faktor ekonomi. Tadi sudah banyak saya jelaskan pada slide-slide sebelumnya bahwasanya transportasi laut itu sangat erat kaitannya dengan yang namanya ekonomi. Sehingga perkembangan GDP, kemudian kondisi perdagangan kita itu akan sangat banyak mempengaruhi dari faktor ekonomi itu sendiri. Contoh yang paling nyata, pada saat digital marketing ini berlangsung, maka faktor delivery atau pengiriman itu sangat masif sekali di negara kita. Bahkan salah satu di antara ya proses delivery ini adalah proses distribusi dengan menggunakan kapal itu sendiri, yaitu kontainer ya, sebelum terutama yang dari luar negara. Nah,
maka hal-hal ini itu menjadi suatu potensi rangsangan yang positif untuk peningkatan permintaan dari transportasi laut itu sendiri. Kemudian yang kedua itu adalah faktor politik. Faktor politik yang mempengaruhi itu adalah yang pertama, itu adanya terjadi suatu peperangan, misalkan seperti itu. Ya, ketika kita berlangsung peperangan, kita akan menggunakan semua wilayah kita supaya kita bisa menang di dalam pertempuran tersebut. Kan seperti itu. Kemudian adanya satu aliansi, ya, aliansi yang sifatnya politik, ya. Seperti misalkan di ASEAN, APEC, MEC, itu juga akan mempengaruhi. Kenapa? Karena ini hubungannya adalah antar negara. Antar negara yang paling bagus untuk perkembangannya itu adalah melalui transportasi laut, ya, baik dari itu perdagangan maupun politik, dan juga adanya preferensi terhadap negara-negara tertentu yang mana mereka banyak merekomendasikan transportasi laut. Nah, kemudian yang ini yang masih terjadi sampai saat ini, ya, dan juga masa depan itu adalah faktor teknologi. Ya, teknologi transportasi laut dan juga teknologi telekomunikasi yang semakin lama semakin berkembang sangat cepat. Ya, hitungannya sudah bukan lagi per hari, tapi mungkin per menit atau per detik, ya. Karena dengan teknologi kita bisa, ya, memantau sesuatu yang mungkin di mata kita saja sudah tidak nampak, kan seperti itu. Nah, sehingga ke depan itu sendiri, ya, adanya teknologi telekomunikasi dan teknologi transportasi laut yang sangat canggih, maka itu juga banyak sedikitnya mempengaruhi dari satu permintaan transportasi laut itu sendiri. Ya, contoh misalkan teknologi telekomunikasi, dulu mungkin kita sudah mengenal bahwasanya orang kalau berada di laut itu tidak bisa ditelepon, kan seperti itu. Nah, saat ini dengan adanya teknologi satelit dan lain sebagainya, hal tersebut sudah bisa dilakukan, ya. Contoh misalkan di laut sendiri kita bisa memantau, ya, dengan ada yang namanya GPS, ya. Kalau dulu GPS belum sampai ke laut itu. Nah, sekarang ya dengan teknologi yang ada itu semua sudah terjadi, dan ini menjadi satu dorongan kuat untuk nanti ke depan untuk mengembangkan dari permintaan transportasi laut itu sendiri. Di dalam perkembangan transportasi laut, ya, itu ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan, ya, terkait dengan tadi, ya, ketika kita sudah mampu untuk meningkatkan permintaan, maka transportasi laut kita juga harus dikembangkan untuk tadi kan sebagai dampak, ya, atau imbas daripada hukum ekonomi. Ya, ketika permintaan naik, maka supply juga harus naik. Supply naik berarti transportasi harus dikembangkan. Nah, bagaimana upaya-upaya untuk mengembangkan itu? Ya, ada beberapa. Contoh yang pertama yang paling mudah itu adalah terkait merehabilitasi dan meningkatkan kapasitas infrastruktur. Itulah yang dilakukan oleh pemerintahan kita sampai saat ini, yaitu pengembangan pelabuhan-pelabuhan dan juga reaktivasi pelabuhan yang berpotensi untuk meningkatkan daya saing, terutama dalam segi transportasi laut itu sendiri. Jadi banyak perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan, dan itu adalah modal awal seperti itu. Nah, ketika sudah dikembangkan, maka kita beranjak yang kedua lagi, ya, ketika barang itu sudah ada kita tingkatkan, dan yang paling signifikan itu adalah adanya perkembangan teknologi. Ya, munculnya kapal-kapal baru yang bisa kita produksi sendiri itu jauh mampu mengurangi, ya, cost yang sangat signifikan, ya. Contohnya misalkan pada tahun 1995 kita mempunyai kapal angkut penumpang pertama, sehingga kita tidak perlu lagi impor kapal dan lain sebagainya, ya, yaitu dari Palindo Jaya 500 namanya. Perkembangan transportasi laut itu sendiri sudah banyak sekali ragamnya, seperti halnya kapal, ya. Tadi saya sudah katakan bahwasanya di slide sebelumnya itu memang yang mendominasi dari perkembangan transportasi laut pada segi sarana itu adalah kapal. Kapal itu sendiri dapat dibagi dengan banyak sekali pembagian. Ini contoh-contohnya, ya, ada kapal pesiar, kapal penumpang, kapal kontainer, ya, kapal penyeberangan, ya, atau biasa disebut itu pada kapal penyeberang itu kapal ro-ro gitu, ya. Nah, kemudian juga ada yang namanya kapal yang kita sebut kapal tol laut, ya, ini yang terbaru. Walaupun pada kapal tol laut itu sendiri
sebenarnya fungsinya sama ya dengan kapal pengangkut barang lainnya untuk yang ditujukan menyambung ya antar provinsi satu dengan provinsi atau pulau yang lainnya. Kita mulai ya pada slide ini, itu kita mulai dengan jenis kapal yang pertama, yaitu jenis kapal penumpang. Kapal penumpang sesuai dengan definisinya yaitu fungsinya adalah diperuntukkan bagi penumpang ya, artinya memang kenyamanan, keamanan, dan juga standar kecepatan itu sudah didesain sedemikian rupa agar penumpang di dalamnya pun merasa nyaman ya dan aman, dan perjalanannya juga lancar. Nah, biasanya ya pada kapal penumpang ini ada yang sifatnya dengan kapal sederhana ya, jadi cuma ada tempat duduk saja, ataupun dengan arsitektur yang mewah ya, seperti kapal privasi, kapal pribadi misalkan ya, atau yang kita kenal juga kapal Titanic, kapal Queen Mary, kayak kapal Queen Elizabeth II, dan lain sebagainya. Itu semua adalah jenis kapal. Jenis kapal yang berikutnya yaitu kapal barang. Kapal ini sesuai dengan namanya, artinya dia tidak ada penumpang di dalamnya kecuali operator dan nahkoda kapal. Namun di sini adalah semua fokus pada muatan barang. Nah, spesialnya pada kapal barang ini itu tidak ada kapal-kapal yang sifatnya kecil. Semua rata-rata kapal barang ini adalah ukuran besar, dan juga biasanya itu akan barang-barang itu sudah disusun sedemikian rupa dengan satu bungkus yang namanya kontainer. Nah, sehingga pada kapal barang inilah yang menjadi salah satu penentu di dalam aktivitas ekspor dan impor barang melalui laut. Nah, sehingga pada kapal barang ini cenderung punya sifat, selain ukurannya besar, kemudian muatannya banyak, dan juga harus mampu untuk berlayar jauh. Bahkan biasanya kapal ini selalu berlayar antar negara untuk kepentingan ekspor dan impor. Jenis kapal yang berikutnya setelah slide sebelumnya, yaitu ini adalah kapal tanker. Nah, kapal tanker ini sebenarnya sama dengan kapal barang, namun di sini kapal tanker biasanya mengangkut barang-barang tambang. Dan biasanya kapal tanker ini biasanya mengangkut yang namanya cairan. Nah, sehingga pada kapal tanker ini cairan yang biasa dimasuki itu adalah minyak, karena minyak adalah satu komoditi yang untuk kepentingan ekspor dan impor, untuk kepentingan antar negara. Sehingga kita bisa lihat bahwasanya komoditi minyak sendiri itu dikendalikan oleh seluruh dunia dengan satu harga, kan seperti itu. Nah, pada kapal ini itu semua dikendalikan dengan komputer dengan sistem navigasi yang canggih. Kenapa? Karena ya ini adalah komoditi, salah satu komoditi yang paling penting, sehingga sistem keamanannya pun sudah didesain sedemikian rupa supaya barang ataupun minyak itu tidak tercecer. Nah, tanker ini juga ada yang berukuran raksasa, biasanya kita sebut super tanker, dengan dimensi itu sekitar 378 meter panjang, lebar 50 meter, dan berat kosongnya adalah sekitar 167.000 ton. Nah, ukuran ini yang besar ini akan mampu mengangkut minyak mentah itu 1 juta barrel. Nah, di mana 1 barrel itu adalah 159 liter, sehingga ya kita bisa menilai ya, kita bisa menghitung bagaimana sebesar apakah minyak yang ada di dalam kapal tanker ini. Jenis kapal berikutnya pada slide ini adalah kapal feri. Nah, kapal feri ini biasanya digunakan untuk sebagai alat penyeberangan antar pulau. Nah, pada kapal feri ini ya, kelebihannya dibandingkan tadi kapal penumpang maupun kapal barang, itu adalah kapal feri ini bisa mengangkut keduanya. Artinya di sini kapal ini akan bisa mengangkut ya, baik orang, kemudian kendaraan ya, dan juga bagasi-bagasi yang lainnya. Nah, kapal feri ini ya di Indonesia sendiri ini sudah sangat lazim digunakan ya, karena kita negara kepulauan dan biasanya akan sangat sibuk ya, terutama pada saat-saat liburan di mana orang banyak
pulang kampung ataupun sekedar liburan ke pulau yang lainnya dengan menggunakan kapal feri ini. Jenis kapal berikutnya yaitu adalah jenis kapal selam. Seperti yang sudah diketahui bersama, kapal selam ini adalah salah satu jenis kapal yang bisa menyelam, dan biasanya pada kapal selam ini pada zaman dulu itu sangat sering atau bahkan hampir selalu digunakan hanya untuk tujuan militer atau peperangan saja. Nah, selain daripada itu, kapal selam ini juga bisa dimanfaatkan untuk penelitian yang sifatnya berada di bawah laut, ya, sehingga biasanya kapal selam ini punya banyak sekali alat-alat ya yang bisa digunakan untuk mengambil sampel yang berada di bawah laut itu sendiri. Nah, namun ya terkait dengan perkembangan zaman ya, kapal selam ini saat ini juga sering untuk digunakan dalam perjalanan-perjalanan wisata terutama yang sifatnya bawah laut. Nah, dalam perjalanan wisata ini tentu saja gitu ya tidak bisa digunakan untuk umum. Artinya memang sifatnya di sini adalah perjalanan yang wisata yang harganya mahal. Nah, karena di kapal selam ini itu juga banyak peralatan-peralatan yang tidak sering ditemui di kapal yang lainnya. Dan cara kerjanya seperti yang diketahui bersama ini adalah menggunakan prinsip Archimedes, di mana di dalam kapal selam ini akan terdapat sebuah ruang tertentu yang sifatnya sebagai pemberat. Nah, sehingga untuk membedakan saat dia menyelam ataupun dia terapung itu adalah di ruang pemberat ini ya, apabila diisi air maka kapal ini akan tenggelam, tapi kalau tidak ya ruang pemberat ini akan mengeluarkan air tersebut dan udara, sehingga berat dari kapal selam ini akan berkurang dengan drastis dan akan kurang dari beban air, sehingga dia akan terapung ke atas permukaan. Pada slide ini adalah dijelaskan terkait dengan jenis kapal berupa kapal perang. Sesuai namanya, kapal perang ini hanya digunakan untuk kegiatan-kegiatan perang, termasuk dengan kapal yang sifatnya sebagai pertahanan ataupun penyerangan. Nah, kapal perang ini punya beberapa jenis ya, yaitu yang pertama kapal induk, biasanya sifatnya yang paling besar. Kenapa? Karena disinilah armada-armada tempur udara ya, seperti pesawat-pesawat militer itu berada di kapal ini dan akan take off ya di kapal induk ini. Kemudian yang kedua itu adalah kapal perusak atau destroyer, yang mana kapal ini digunakan untuk menyerang dari kapal perang lawan kita. Kemudian yang berikutnya adalah kapal penjelajah ya, di mana di sini dia sifatnya adalah untuk memata-matai atau menjelajah dari satu wilayah ke wilayah yang lain, dan biasanya punya karakteristik yaitu dia mampu untuk berlayar dalam waktu yang lama ya, dan juga bisa berperang ya di tempat yang jauh dari tempat asalnya. Nah, kemudian yang berikutnya ini adalah kapal penyapu ranjau, di mana di sini fungsi dari kapal ini adalah untuk mencari dan menghancurkan ranjau-ranjau laut yang dipasang oleh lawan perang kita. Slide ini adalah menjelaskan terkait jenis kapal yang disebut dengan kapal tunda. Mungkin belum banyak orang mengetahui kapal ini, tapi kapal ini menjadi salah satu penentu di dalam rapatnya kapal-kapal besar menuju ke pelabuhan. Karena kapal tunda ini itu memang adalah digunakan untuk memandu dan juga membantu kapal-kapal lain yang ukurannya jauh lebih besar ketika akan merapat atau meninggalkan pelabuhan yang sifatnya sempit. Nah, biasanya kapal tunda ini walaupun dia ukurannya kecil, namun tenaganya memang didesain cukup besar untuk menarik kapal-kapal yang berukuran lebih besar dari kapal tunda itu sendiri. Nah, untuk kapal yang berukuran sangat besar ya seperti kapal induk itu tidak perlu khawatir, karena kapal tunda ini dapat bekerja sama, artinya tidak harus satu kapal itu satu kapal tunda, bisa saja satu kapal yang besar. Jika satu kapal tunda itu tidak bisa menarik, maka bisa digunakan
beberapa kapal tunda untuk menarik kapal yang sifatnya besar tersebut. Nah, kapal tunda ini sangat sering digunakan pada pelabuhan gitu ya, menjadi salah satu sarana yang sangat penting ya, karena kalau tidak ada kapal tunda ini maka kapal besar tidak bisa merapat ya, karena pergerakan kapal itu sendiri juga tidak fleksibel ya, seperti halnya mobil ataupun moda yang lainnya, sehingga dia memerlukan bantuan ya ketika dia akan masuk ke tempat-tempat atau lokasi-lokasi yang sifatnya sangat sempit. Slide ini itu akan memberikan penjelasan terkait jenis kapal, yaitu kapal penangkap ikan. Sesuai dengan namanya, biasanya kapal ini digunakan para nelayan untuk menangkap ikan ya, baik di sungai maupun di laut. Nah, karakteristik dari kapal ini biasanya itu adalah dia akan mempunyai jala atau jaring ya, yang digunakan untuk menangkap ikan dengan jumlah yang banyak. Nah, apabila kapal penangkap ikan ini memiliki daerah jangkauan yang jauh, misalkan ya kalau di Indonesia itu salah satu ruang ataupun wilayah izin untuk menangkap ikan ini kan salah satunya seperti di Natuna ataupun di Papua. Nah, itu biasanya nelayan-nelayan itu tidak hanya yang berasal dari daerah sekitar situ, tapi biasanya datang dari daerah-daerah yang jauh ya, seperti misalkan dari Jawa ke Natuna. Ya kan, dia membutuhkan waktu sekitar kurang lebih sebulan untuk perjalanannya. Nah, itu belum baliknya. Nah, sehingga biasanya kapal-kapal yang punya daerah jangkauan yang jauh ini, dia akan memiliki suatu ruang pendingin khusus di dalam kapalnya ya, untuk apa? Untuk menyimpan ikan sehingga ketika tiba di pelabuhan itu ikannya tetap segar, sehingga pada pelabuhan untuk yang fungsinya adalah untuk transaksi barang seperti ikan ini, itu biasanya akan punya yang namanya waktu bongkar muat ikan. Nah, itu kalau dihitung sekitar 3 hari gitu ya. Jadi dia membongkar seluruh ikan yang ada di situ, kemudian dibersihkan lagi ruang pendinginnya, dan juga diisi balok-balok es supaya nanti ketika akan berlayar itu ruang pendingin ini sudah siap ya untuk menyimpan ikan hasil tangkapan ikan yang berikutnya. Pada slide ini akan dijelaskan terkait satu jenis kapal berikutnya, yaitu kapal layar. Nah, kapal ini itu digunakan ya, ini terutama pada masa lalu. Untuk masa kini biasanya kapal layar ini sudah melewati yang namanya perkembangan dengan tenaga. Nah, kapal layar, kenapa disebut kapal layar? Karena memang di sini kapal tersebut hanya menggunakan tenaga angin, sehingga punya karakteristik ya, dia punya layar kapal yang sangat besar, sehingga angin itu akan menggerakkan ya kapal tersebut ketika angin tersebut bertabrakan dengan layar kapal itu sendiri. Nah, di Indonesia ini kapal ini sudah sangat terkenal pada zaman dahulu, yang kita sebut misalkan kapal pinisi ya, yang terkenal di seluruh dunia itu adalah berasal dari Indonesia dan termasuk tergolong pada kapal layar. Nah, saat ini ya saya bilang tadi kapal layar ini sudah jarang digunakan ya, karena biasanya kapal layar ini biasanya di dalamnya sudah dilengkapi dengan tenaga mesin ya, sehingga layar pada saat ini itu hanya biasanya bersifat tambahan saja sebagai tenaga penunjang selain daripada tenaga mesin yang berada di dalam kapal tersebut. Nah, namun ya kapal layar ini masih dipertahankan eksistensinya, sehingga biasanya kapal layar ini sering digunakan itu hanya untuk kegiatan-kegiatan sifatnya kegiatan olahraga. Ya, seperti perlombaan-perlombaan itu masih ada ya, perlombaan kapal layar, serta juga biasanya untuk digunakan sebagai latihan, terutama taruna-taruna angkatan laut untuk mempertahankan wilayahnya ketika nanti ada perangan. Jenis kapal berikutnya pada slide ini adalah kapal lifeboat. Sesuai dengan namanya, kapal lifeboat itu hanya khusus digunakan oleh tim penyelamat apabila terjadi musibah yang di tengah laut lokasinya.
seperti misalkan kapal tenggelam. Nah, pada lifeboat ini ya, kapal penyelamat ini ya sesuai dengan namanya, maka dia memang sudah didesain sedemikian rupa sehingga dia dapat melakukan pencarian dan penyelamatan meskipun dalam kondisi yang cuaca buruk ya seperti badai. Itu kapal ini masih bisa bertahan. Nah, sehingga lifeboat ini ya tidak sering ya kita jumpai ya, karena memang ini akan dikeluarkan khusus ya apabila terjadi musibah yang berada di tengah laut. Dan biasanya warna kapal ini juga sangat mencolok ya. Tujuannya adalah supaya orang bisa mengidentifikasi kapal ini dengan mudah dan memberikan respon, sehingga memudahkan kapal ini ya untuk mencari dan menemukan korban dari musibah laut tersebut apabila masih hidup, dan juga cepat untuk melakukan evakuasi dari korban itu. Setelah kita membahas dari jenis kapal itu sendiri, maka berikutnya adalah kita akan mengidentifikasi apa saja kegiatan transportasi dari laut itu sendiri. Yaitu yang pertama di sini pada slide ini itu adalah permintaan ekspor impor ya, seperti tadi saya sudah katakan bahwasanya transportasi laut itu memang dominasinya itu adalah permintaan ekspor impor sebagai aktivitas utama, di mana pada aktivitas ini ya itu terjadi akibat yang namanya jual beli atau perdagangan. Nah, kalau kita merunut lebih jauh lagi, lebih mendasar lagi, maka jual beli ini muncul akibat adanya perbedaan dari hasil produksi atau komoditi barang yang berada di tiap daerah. Nah, kalau kita kaitkan ya dengan laut ya, produksi laut, kita kalau ekspor impor itu kan ada yang berasal dari darat, laut sebagai alat transportasinya. Tapi juga sama ya, dimana laut itu sendiri juga punya potensi ya untuk dilakukan ekspor impor di wilayahnya. Nah, seperti halnya yang fakta saat ini ya, produksi laut Indonesia itu makin banyak ya, dan jumlah muatannya terus meningkat gitu ya, sehingga yang terjadi adalah angkutan laut pun itu semakin tahun semakin bertambah juga. Seperti itu. Jadi selain daripada mengangkut produksi-produksi laut, juga ekspor impor juga banyak difungsikan untuk delivery tadi. Ya, apalagi dengan adanya digital marketing ini ya, online ini ya, apalagi antar negara, itu tidak ada lagi pembatas di situ ya. Nah, maka di sini ekspor impor itu akan memicu pertambahan aktivitas transportasi laut yang terus meningkat pada setiap tahun. Pada slide ini akan dijelaskan apa itu ekspor dan juga impor. Seperti yang kita sudah ketahui bersama, ekspor adalah suatu kegiatan untuk menjual barang atau jasa ke luar negeri. Hal ini disebabkan adanya perlimpahan SDA pada suatu negara untuk melatar belakangi dari kegiatan ekspor ini. Sedangkan kalau impor itu adalah sebaliknya, di mana karena adanya keterbatasan sumber daya alam maupun sumber daya manusia, itu adalah menjadi sebuah alasan mengapa satu negara itu melakukan impor ini sendiri. Ya, artinya ekspor itu adalah kelebihan yang ada di dalam suatu negara kemudian dimanfaatkan oleh negara lain yang lebih membutuhkan ya dengan prinsip perdagangan. Nah, kegiatan ini memang banyak dilakukan oleh pelabuhan laut karena potensi pengangkutan barang yang cukup potensial apabila digunakan oleh sarana-sarana transportasi laut dibandingkan sarana transportasi yang lainnya. Nah, sehingga penyebab dari sinilah ya, dari ekspor dan impor antar negara ya kemudian menjadi titik awal dari aktivitas perdagangan yang sifatnya jauh lebih mikro. Misalkan seperti perdagangan dalam satu internal, seperti satu negara, satu provinsi, seperti itu, atau bahkan satu kawasan, di mana ini adalah menjadi titik lanjut ya daripada ekspor impor ini yang berada di mungkin antar kawasan, antar negara, dan lain sebagainya.
Presentasi slide ini akan menjelaskan kegiatan transportasi yang berikutnya, yaitu sektor pertahanan. Nah, angkutan laut ini juga dapat digunakan sebagai strategi untuk mencapai kemenangan dari suatu peperangan, terutama apabila memang lingkungan politiknya tidak sehat. Nah, kemudian selain daripada itu juga biasanya transportasi laut ini juga menjadi satu strategi untuk melakukan perencanaan kampanye, pergerakan ataupun disposisi dari angkatan laut, dan kemudian dia akan mencari keuntungan dari pertempuran di suatu tempat yang nyaman dan penipuan-penipuan dari musuh. Nah, ini adalah media air sebagai media ataupun medan perang yang digunakan untuk memenangkan pertarungan. Nah, sebuah kekuatan angkutan laut merupakan komando yang kuat sehingga musuh tidak dapat menyerang secara langsung, dan laut ini juga bisa menjadi satu kontrol dengan adanya suatu strategi yang matang, sehingga apabila kita nanti berperang itu bisa politik di sini akan diatur oleh siapa yang menang di lautan. Sudah banyak buktinya seperti sejarah dunia itu pada masa lalu, negara-negara yang kuat dengan angkatan lautnya dia cenderung akan selalu memenangkan perang itu sendiri. Pada slide ini adalah dijelaskan terkait dengan contoh-contoh pada masa lalu yang berhasil memegang komando dunia dari sektor laut. Yaitu contohnya adalah Inggris. Kita tahu bahwasanya Inggris merupakan salah satu negara dengan negara jajahan yang terbesar di dunia dibandingkan negara yang lain. Nah, kenapa Inggris bisa menjajah hampir di seluruh negara pada saat itu? Memang karena dia memiliki angkatan laut yang sangat kuat ya di masa lalu. Nah, sehingga seluruh kegiatannya itu Inggris menjadi nomor satu ketika itu, baik untuk penyediaan logistik, kemudian memudahkan pasukan, perdagangan, kemudian bahkan peperangan. Itu pada saat masa peperangan zaman dahulu itu angkatan laut pada kerajaan Inggris ini punya angkatan laut yang sangat kuat. Nah, sehingga dengan kuatnya angkatan laut ini sendiri akan menyebabkan adanya satu dominasi dunia yang cukup dominan pada masa lalu dan masih terasa hingga saat ini, yaitu dengan negara Inggris yang mampu memegang komando pimpinan dunia pada saat itu. Nah, contoh misalkan Inggris pun mampu memblokade Prancis selama peran pada saat itu adalah Napoleon. Ya, seperti itu. Yang kita tahu Napoleon menjadi salah satu jenderal Prancis yang sangat besar pada ketika itu mampu diblokade oleh Inggris melalui apa? Melalui angkatan lautnya. Kemudian Amerika Serikat juga sama, sudah pernah merasakan kekalahan pada tahun 1812 ketika berperang dengan Inggris. Juga Jerman juga sama pada Perang Dunia Pertama. Nah, beberapa angkutan laut itu bisa juga tadi karena contohnya adalah Inggris jadi dia mengubah dari angkutan laut menjadi angkatan laut. Tapi banyak juga untuk saat ini angkatan laut ini sendiri bukan digunakan untuk perang, tapi untuk melakukan pertahanan, sehingga suatu negara yang biasa kita kenal adanya zona ekonomi eksklusif yang mana di sini adanya kita mempertahankan wilayah kita dari dominasi wilayah yang berada di wilayah perbatasan atau yang berbatasan dengan laut. Selanjutnya, slide ini adalah menjelaskan terkait dengan kegiatan transportasi laut lainnya, yaitu berupa kegiatan-kegiatan pariwisata. Nah, pada kegiatan pariwisata ini sendiri biasanya sarana-sarana angkutan laut akan menyediakan ada akomodasi, makanan minuman, angkutan wisata, sarana wisata maupun kawasan pariwisata yang keseluruhannya itu digunakan untuk kegiatan-kegiatan pariwisata. Nah, termasuk di dalamnya di sini adalah fasilitas atau kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan, menikmati perjalanannya, dan memberikan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam. Nah, pada intinya kegiatan pariwisata pada transportasi laut itu sendiri itu
lebih cenderung pada segi pelayanan kepada konsumen. Artinya kita memberikan sebuah pelayanan ataupun servis ya, pelayanan jasa ya, dimana bisa misalkan seperti angkutan penyeberangan. Nah, itu juga angkutan wisata misalnya. Misalnya angkutan penyeberangan ini seperti ke Pulau Seribu ataupun ke Taman Laut Bunaken misalkan. Nah, itu adalah satu kegiatan ya, dimana kapal itu sendiri digunakan untuk angkutan wisata. Nah, kemudian ada juga yang menjadikan kapal itu sendiri adalah sebagai suatu kawasan ataupun suatu jenis, malahan jenis pariwisata. Contoh seperti misalnya wisata kapal feri misalkan, atau kapal pesiar. Nah, itu yang difokuskan di dalamnya itu bukanlah semata-mata pada saat dia sudah sampai ke tujuan. Nah, tapi juga dari segi kapalnya, di dalam kapalnya itu fasilitas-fasilitas yang digunakan itu sudah lengkap ya untuk melayani kebutuhan-kebutuhan para wisatawan yang menikmati perjalanan mulai dari tempat asal, kemudian pemandangan yang ada di sekitar rute wisatanya, kemudian sampai ke tempat wisata. Nah, biasanya wisata kapal feri ini tidak hanya ditujukan pada satu tujuan. Biasanya di sini adalah multi. Ya, jadi biasanya ada beberapa tempat dijadikan wilayah-wilayah transit nantinya ya, dia akan memutar itu ya, tempat wisata itu, sehingga tempat asal dan tempat tujuan akhir itu adalah sama. Nah, pada kegiatan ini sangat berpotensi ya untuk pengembangan pariwisata, terutama di negara-negara kepulauan seperti di Indonesia. Nah, sayangnya memang kemasan akan menjadi penting pada kegiatan ini ya. Jadi sebenarnya kalau untuk wisata itu sendiri tidaklah kita bergantung kepada ketersediaan yang ada di alam, tapi kita bisa buat sedemikian rupa kemasannya sehingga itu menjadi menarik. Dan ini sudah banyak ya dilakukan di beberapa negara-negara maju, di mana mungkin di dalamnya itu kawasan wisatanya tidak begitu menarik, tapi karena dikemas sedemikian rupa sehingga pada negara atau wilayah mereka yang mungkin tidak punya potensi itu tiba-tiba langsung menjadi potensi untuk berkembang, terutama dari sektor awalnya, dari sektor pariwisata ini sendiri. Slide ini itu akan menjelaskan terkait bagaimana strategi-strategi sistem transportasi laut di dalam sebuah pariwisata, kegiatan pariwisata. Seperti yang tadi sudah dikatakan pada slide sebelumnya, bahwasanya transportasi laut ini salah satu aktivitasnya adalah aktivitas pariwisata. Dan pentingnya di sini adalah bagaimana kita mampu mengemasnya. Nah, maka kemasan ini akan menjadi penentu untuk bagaimana pengembangan pariwisata dari sektor transportasi laut. Nah, maka untuk mengemas itu tadi, maka butuh strategi. Nah, slide ini menjelaskan tentang bagaimana kita membuat suatu strategi dalam pengemasan suatu sistem transportasi laut di dalam kegiatan ataupun aktivitas pariwisata. Yaitu yang pertama adalah perubahan pendekatan dari berbelitnya sistem birokrasi menjadi sistem pendekatan yang sifatnya entrepreneurial. Nah, artinya pemerintah di sini harus ya, karena mereka lah yang memegang kebijakan ya. Jadi pemerintah sendiri harus menyiapkan ya sebuah regulasi atau kebijakan yang mendukung pengembangan sistem transportasi laut dalam bidang wisata. Nah, karena biasanya ya, terutama pada transportasi laut ini, karena dia sifatnya memang sangat erat dengan negara atau kawasan yang lain, maka biasanya di dalam sistem birokrasi untuk laut itu sendiri itu sangat berbelit ya, karena dari segi safety ya kan, keamanan suatu negara akan menjadi terancam apabila transportasi ataupun ada banyaknya kebocoran-kebocoran di dalam angkutan laut ini sendiri. Karena sekali lagi ya kan, karena bisa kita lihat ya, penyelundupan itu rata-rata di laut.
amat jarang kita mendengar penyelundupan yang ada di udara maupun di darat, walaupun ada. Tapi kalau sifatnya masif itu biasanya berawal dari transportasi laut. Nah, untuk ini maka pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus bijak apabila ingin untuk mengembangkan wisata di satu wilayah di negaranya, maka mereka juga harus menyiapkan satu kebijakan tertentu ya di dalam pengembangan sistem transportasi laut ini sebagai bidang wisata. Mungkin bisa pada rancangan-rancangan peraturan-peraturan yang mana mendukung itu ya, ada pengecualian misalkan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pemetaan potensi. Nah, pemetaan ini biasanya satu tempat wisata yang menjadi target dari wisata transportasi laut ini itu adalah biasanya mereka mempunyai nilai karakteristik infrastruktur pendukung yang sama dan identik. Biasanya seperti itu. Kalau misalkan berbeda, maka ini harus disiapkan sedemikian rupa sehingga punya standar yang sama ketika perjalanan atau aktivitas pariwisata ini berjalan. Nah, sehingga tidak ada timpang tindih antara satu wilayah wisata dan wisata yang lain yang masuk ke dalam satu paket aktivitas pariwisata ini sendiri. Nah, sehingga ya, potensi ini juga termasuk bagaimana kemampuan wilayahnya itu sendiri untuk menopang perekonomian dalam pembangunan tempat wisata. Nah, ini akan menjadi perlu gitu ya, dukungan dari segi sektor kebijakan dan dari sektor tempat tujuan itu akan menjadi satu penentu suksesnya aktivitas pariwisata di sektor laut ini sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah rencana investasi dan pembangunan atas berdasarkan informasi setelah pemetaan. Ini adalah langkah berikutnya. Setelah tadi sudah dipetakan wilayah-wilayahnya, kemudian direncanakanlah yang namanya investasi. Investasi ini perlu gitu ya, karena tidak ada saya rasa satu orang yang mampu untuk menguasai dan membangun ya satu wilayahnya dengan dananya pribadi. Artinya investasi ataupun proses kerjasama ini juga menjadi perlu untuk pengembangan wilayah pariwisata laut. Dan kemudian ya, nah setelah semua daerahnya sudah siap, kebijakannya siap, maka yang berikutnya adalah fasilitas. Nah, fasilitas yang dimaksud di sini apa? Yaitu sarananya. Yaitu apa? Secara detail adalah kapal. Nah, sehingga kapal yang dibangun pun itu yang digunakan untuk proses aktivitas wisata ini sendiri juga harus dipersiapkan dengan sedemikian rupa sehingga ketika orang itu naik kapalnya ya, naik sarana transportasinya itu mereka sudah nyaman berada di dalamnya sehingga tidak lagi keluhan-keluhan yang sama sekali tidak terkait dengan tempat wisatanya itu sendiri ya, karena ini juga menjadi kunci gitu ya. Sudah wisatanya baik, kebijakannya bagus, ternyata kapalnya jelek dan tidak menarik. Bagaimana orang akan tertarik untuk melakukan aktivitas pariwisata di transportasi laut ini sendiri. Slide ini akan menjelaskan terkait dengan jenis pelayaran niaga atau pemasaran ataupun ekonomi ya, jadi perdagangan menurut sifat usaha pelayarannya. Nah, pada slide ini akan dijelaskan terkait dengan pelayaran tetap ya, di mana pada sifat usaha pelayaran yang sifatnya tetap itu berarti dia dijalankannya secara teratur dan juga biasanya ditandai dengan adanya penjadwalan ketika akan melakukan aktivitas pelayaran niaga. Jadi contoh misalkan pada angkutan penyeberangan ya, jadi itu akan punya jadwal tertentu, jadi dia punya tarifnya juga ya, dan juga syarat-syarat perjanjian pengangkutan yang sesuai ya. Artinya pada pelayaran tetap ini memang ya sama dengan angkutan umum yang sifatnya legal. Nah, sehingga dia memang semua sudah diatur sedemikian rupa sehingga memang pelayaran tetap ini lebih jauh diandalkan ya, karena mereka punya hukum yang jelas saat operasional, sehingga apabila ada permasalahan di tengah jalan itu semua pihak akan mempunyai hak yang sama untuk melakukan penuntutan ya kepada pihak yang melayani tersebut. Nah, slide ini ya menunjukkan penjelasan lebih detail terkait perjanjian pengangkutan yang berada pada jenis pelayaran tetap atau linear service. Nah, contoh syaratnya adalah yang pertama memang
dia harus ditetapkan dulu terkait dengan proses operasional perjalanan kapal. Berarti artinya sudah harus menentukan schedule-nya dan juga bahkan sarana-sarana kapal yang akan melakukan operasional di situ, pengangkutan itu harus ditetapkan sehingga tidak ada potensi bahwasanya kapalnya ini itu ternyata digunakan untuk wilayah yang lain atau berpindah rute. Nah, sehingga ini juga harus dijelaskan di awal, ditetapkan sehingga ketika nanti perjalanan itu tidak lagi bermasalah terkait adanya perbedaan kualitas sarana transportasi laut yang digunakan di dalam pelayaran ini. Kemudian yang kedua, ya, setelah sudah menschedulkan, biasanya ini contohnya saja, itu kalau misalkan tidak dapat memenuhi jadwal tersebut, maka perusahaan wajib menyediakan kapal pengganti. Nah, artinya memang di sini adalah segi quality akan selalu dipertahankan ya pada pelayanan ini, sehingga kalau misalkan kapalnya tadi ternyata di tengah jalan itu rusak, maka di awal sudah ada perjanjian. Nah, meskipun ada kerusakan, maka perusahaan wajib menggantikan dengan kapal pengganti sehingga aktivitas pelayaran ini itu masih bisa berjalan sedemikian rupa. Pada slide ini akan menjelaskan terkait dengan tarif transportasi laut. Nah, berhubungan dengan sifat pelayaran yang sifatnya linear service, maka biasanya itu ada satu tarif sama ya, yaitu satu tarif yang disebut tarif pelayanan Nusantara. Tarif ini merupakan tarif yang dibayar oleh si pemilik barang kepada perusahaan atas jasa yang diberikan untuk melakukan pengangkutan barang melalui laut. Nah, pada tarif pelayanan Nusantara ini, suatu tarif akan didasarkan pada komponen biaya, termasuk biaya pelayaran, kemudian biaya kapal di pelabuhan yang dihitung menurut besarnya biaya pengeluaran kapal di pelabuhan, terkait juga dengan muat bongkar ya, bongkar muat barang dan juga golongan barang yang diangkut. Nah, di Indonesia sendiri tarif pelayanan Nusantara ini sudah diatur di dalam PM nomor 72 tahun 2017 sehingga pihak-pihak penyedia atau operator angkutan laut itu tidak bisa serta-merta mengubah ya seenaknya sendiri harga pelayanan tersebut ya dengan apa yang dia inginkan. Nah, biasanya maka tarif pelayanan Nusantara ini memang harus diatur ya supaya secara quality dan juga biaya yang dikeluarkan itu dikendalikan ya supaya tidak ada timpang tindih antara pelayanan dan juga penerimaan pendapatan yang diterima. Slide ini akan menjelaskan terkait detail satu tarif untuk tarif pelayanan Nusantara tadi. Salah satu bagian dari itu adalah ada namanya istilah tarif OPP dan tarif OPT. Nah, OPP ini adalah ongkos pelabuhan pemuatan atau biasa juga disebut ongkos pelabuhan tujuan. Ini merupakan suatu balas jasa di dalam pekerjaan port, stevedoring, cargo dooring, dan receiving atau delivery di pelabuhan muat ataupun dan di pelabuhan tujuan. Nah, istilah-istilah ini adalah yang pertama tarif port stevedoring itu adalah satu jasa ya terkait jasa bongkar muat dari dek kapal menuju ke dermaga dan juga sebaliknya. Nah, board stevedoring ini itu biaya yang dikenakan ya untuk pekerjaan bongkar muat barang terutama dari dek kapal ke dermaga. Kemudian yang kedua cargo dooring, namanya juga cargo berarti dia adalah untuk jasa pengeluaran muatan dari satu jaringan yang ada di atas dermaga kemudian mengangkatnya ke gudang. Jadi kalau yang tarif board stevedoring itu memang dari dek kapal menuju ke dermaganya. Nah, kemudian cargo dooring dari dermaga menuju ke tempat penyimpanan kontainer. Biasanya seperti itu ya. Kalau ini kan istilahnya agak sulit ya. Oke, yang paling gampang itu seperti itu. Cargo dooring itu adalah jasa dari dermaga tadi, kemudian diangkat ke gudang, kemudian disusun. Jadi tidak langsung serta-merta dari dek kapal, kemudian langsung menuju ke tempat penyimpanan. Tidak, karena memang harus disusun sedemikian rupa sehingga proses masuk keluar barang itu juga akan sangat tersistem sehingga tidak lagi
ada misalkan yang harus kirim hari ini, ternyata dia berada di paling belakang, ya kan sulit ya, harus bolak-balik untuk menyusun barang tersebut. Nah, artinya ini ada biaya yang harus dikeluarkan ya, yaitu tarif OPP ini. Dan satu lagi itu adalah tarif receiving. Nah, receiving ini biasanya ini adalah sebaliknya dari tempat penyimpanan untuk menuju ke kendaraan untuk dialirkan di tempat tujuan yang jauh lebih detail. Receiving atau delivery ya, seperti itu ya. Jadi misalkan barangnya itu dari kontainer, kemudian dia dikirim seperti itu ke mungkin setiap depo-depo yang ada di hinterland atau di belakang wilayah pelabuhan tersebut. Nah, kemudian dari hinterland ini sendiri menuju ke cabang-cabang yang menjadi lokasi tujuan akhir dari barang yang akan diantar tersebut. Nah, ini merupakan proses receiving dan delivery. Nah, 3 kegiatan ini semua berada dalam satu tarif yang sudah diatur sedemikian rupa sehingga tidak terjadi timpang tindih ya antara pelayanan dan juga pendapatan yang diterima oleh perusahaan tersebut dan juga jasa pelabuhan sebagai satu pendapatan utama dari operasional pelabuhan itu sendiri. Slide ini menjelaskan terkait tarif pemakaian fasilitas pelabuhan. Ini termasuk juga di dalam bagian tarif pelayanan Nusantara atau TPN tadi, di mana tarif pemakaian ini sering terdiri dari sewa gudang dan sewa tempat penumpukan serta fasilitas penggunaan fasilitas pelabuhan itu sendiri. Nah, tarif pemakaian ini biasanya memang ya secara umum, secara mudahnya itu adalah bagaimana perusahaan itu menyewa satu wilayah di dalam sebuah pelabuhan untuk penyimpanan dan juga penumpukan ya sebagai warehouse awal ya, dan juga tempat penumpukan dari barang-barang yang memang kepentingan perusahaan tersebut. Nah, biasanya kan misalkan kapasitas satu kontainer itu tidak hanya bisa dalam satu truk saja. Ya, biasanya kan seperti itu. Atau kalau memang khusus untuk truk kontainer, berarti ya satu truk itu satu kontainer. Nah, sedangkan pada saat tadi di kapal itu kan tidak seperti itu. Ribuan, ratusan bahkan ribuan kontainer itu langsung masuk di dalam satu kapal, sehingga tidak bisa langsung serta-merta dari kapal datang langsung truk itu ada. Nah, sehingga butuh penyewaan. Nah, penyewaan atau butuh wilayah ya, butuh wilayah, dan wilayah itu difasilitasi di pelabuhan itu sendiri. Nah, itu tarifnya ada. Itu termasuk di dalam tarif pelayanan Nusantara. Kemudian berikutnya tarif ekspedisi muatan kapal laut atau MKL itu adalah pekerjaan in-clearing dan out-clearing ini sendiri, yaitu aktivitas bongkar muat barang. Tarif AMKL ini dihitung berdasarkan berat atau ton barang di mana pengurusan dokumennya dilakukan oleh si perusahaan ekspedisi ini sendiri. Pada slide ini dijelaskan terkait dengan tadi ya, sebelumnya kita tentang pelayaran tetap atau linear service, di mana di situ semua aturan sudah ada ya, jadi disepakati di awal perusahaan operator sehingga waktu penyelenggaranya tinggal berjalan. Nah, jenis yang kedua ini memang yang banyak juga ya di sini pelanggaran-pelanggaran ya, karena pelayaran tidak tetap itu dia tidak terikat dengan ketentuan formal, sehingga memang ya secara gamblangnya ini pelayaran yang sifatnya barbar, artinya tidak punya tarif, persyaratan perjanjian juga tidak ada, dan ini menjadi kerugian yang serius biasanya ya pada pemerintah ya atau pelayanan publik yang mana dia memang berpotensi ya karena ramai ataupun banyak digunakan. Nah, biasanya pelayaran tidak tetap ini digunakan khusus untuk wilayah-wilayah yang memang akan merintis terlebih dahulu seperti itu ya. Biasanya ini sifatnya alami. Contoh misalkan kalau kita lihat dulu berita-berita seperti dari dulu kalau wilayah Surabaya ke Pulau Madura misalkan, nah itu kan pakai pelayaran penyeberangan. Sama seperti mulai dari Banyuwangi ya
itu dari Jawa ke Bali itu juga sama pakai pelayaran. Nah, pada awal dulu pelayaran ini itu tidak dikontrol, yang artinya memang berjalan seperti apa adanya, tidak ada keamanan dan lain sebagainya. Kemudian karena pengembangannya sangat masif, maka dibuatlah pelayaran tadi ya. Jadi pelayaran tidak tetap ini menuju ke pelayaran yang sifatnya tetap, sehingga menjamin kualitas dan penyediaan dari jasa angkutan laut itu sendiri. Slide ini menjelaskan terkait dengan jenis pelayaran niaga menurut luas wilayah operasinya, di mana di pelayaran ini jenisnya ini ada beberapa. Yang pertama yaitu pelayaran lokal, di mana pelayaran ini bergerak dalam satu provinsi yang sama ataupun beberapa provinsi yang sifatnya berbatasan. Nah, luas wilayah ini ya yang membedakan itu untuk pelayaran lokal itu biasanya luas wilayah operasi perusahaannya tidak melebihi radius 200 mil dan kapal yang ada itu berkapasitas kurang lebih 200 DWT. Ya, ini DWT adalah satuan dari kapasitas dari sebuah kapal laut itu sendiri. Nanti akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Pada slide ini itu akan dijelaskan jenis pelayaran niaga berdasarkan luas wilayah operasi yang berikutnya, yaitu pelayaran Nusantara atau antar pulau. Nah, biasanya pada pelayaran ini itu adalah karena dia namanya juga ya pelayaran Nusantara, artinya kalau khusus di wilayah Indonesia ini adalah pelayaran yang antar pulau. Nah, untuk antar pulau ini biasanya kapal yang digunakan adalah sekitar berukuran 1000 sampai dengan 3000 DWT. Nah, pelayaran Nusantara jauh lebih besar dari pelayaran lokal tadi karena memang ini sifatnya antar pulau, sehingga yang dibutuhkan memang jauh lebih besar dari yang kapasitas lokal di pelayaran lokal itu sendiri. Slide ini menjelaskan tentang jenis pelayaran niaga menurut luas wilayah operasi, yaitu pelayaran samudra. Pada pelayaran samudra ini tidak lagi berdasarkan antar pulau, tapi sudah berada di perairan internasional dan biasanya pergerakannya itu adalah antar negara. Nah, ketika kita berbicara lintas negara, maka ada namanya hukum atau konvensi internasional. Pada transportasi laut pun ini ada. Nah, sehingga ini yang menjadi satu kesepakatan ya di beberapa negara ya, bahkan di setiap negara punya ya hukum internasionalnya sendiri. Ketika ada negara lain masuk ke negaranya harus seperti apa. Nah, pada pelayaran samudra ini ya semua wilayah ataupun transportasi lautnya itu dilindungi oleh hukum laut internasional ya, di mana pada pelayaran samudra ini memang yang paling banyak konfliknya ya, terutama misalkan ketika kita akan berlayar atau ada pengangkutan ke negara-negara yang mana aturannya melarang barang tertentu misalkan. Nah, ini juga harus diperhatikan sehingga ketika nanti terdeteksi di negara tujuan ya ternyata dia melanggar, maka barang itu akan harus dikembalikan lagi ke negara asalnya. Terima kasih atas kerjasamanya untuk perkuliahan hari ini. Nanti kita akan lanjutkan kembali pada pertemuan berikutnya terkait dengan pembahasan lebih lanjut pada transportasi laut. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila saat menjelaskan antar slide tadi itu ada kekurangan dan kekhilafan. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.